Pemirsa, bersama saya Bena Rangkuti di Bincang Hebat. Saya sudah bersama sosok narasumber yang luar biasa. Beliau mempunyai latar belakang yang gemar dan suka sekali sekolah, saya katakannya. Karena beliau mempunyai 6 gelar. Penasaran seperti apa? Kita langsung saja sapa beliau. Baik, Bapak, terima kasih sudah bersedia untuk bincang-bincang pada hari ini, Pak. Sama-sama. Saya sapa terlebih dahulu nih, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Tapi gelarnya ada 6, Pak. Boleh nggak saya nanya? 6 ini Bapak sepertinya hobi sekali sekolah nih, Pak. Ya, baik Mbak Bena. Saya panggil Mbak Bena ya. Jadi sejarahnya saya sekolah itu sebenarnya ada yang sekolah karena memang saya secara pribadi sekolah, tapi ada juga yang karena kedinasan gitu ya. Jadi selama saya berdinas, mengabdi 35 tahun di kepolisian, saya juga mendapatkan beberapa kali beasiswa dari sekolah. Nah, kemudian saya merasa bahwa selama saya mengikuti pendidikan itu, karena pendidikannya berbeda-beda disiplin ilmu, jadi membuat saya merasa bahwa banyak hal yang saya tidak ketahui. Setelah saya mengikuti pendidikan itu, membentuk pemikiran saya untuk selalu berpikir maupun menyampaikan satu pendapat yang sifatnya komprehensif. Nah, kenapa? Kalau kita belajar hanya satu disiplin ilmu, maka membuat kita itu memiliki pola pikir yang sifatnya eksklusif. Tapi kalau kita dengan berbagai disiplin ilmu, membuat kita juga menjadi berpikir secara komprehensif. Jadi memecahkan masalah itu jauh lebih efisien dan efektif kalau kita mempunyai pemikiran yang komprehensif. Ini juga menarik sekali nih. Kita bicara tentang masa depan TNI dan Polri menjelang pemilu 2024. Dari sederet pengalaman yang Bapak sudah jalankan sebagai seorang senior, Bapak melihatnya kalau saat sekarang ini kan banyak nih Pak, ada berita hoax, terus juga ada ketidakpercayaan masyarakat, apalagi ada calonnya nanti yang ikut dalam pemilu, dalam pilpres, ada yang purnawirawan gitu pernah aktif di angkatan TNI. Ini Bapak melihatnya ketika ada masyarakat menyoroti, wah ini jangan-jangan nanti ada sikap empati dari senioritas, dari mungkin pernah bawahannya, atau ada kepentingan lain, hingga masyarakat mungkin ada yang percaya secara murni, atau ada juga yang bisa menimbulkan satu keresahan, kecurigaan. Kalau Bapak melihat itu bagaimana? Ini terjadi degradasi kepercayaan publik dalam hal ini. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Kalau menurut saya ya, secara normatif ya, secara normatif, anggota TNI Polri yang masih berdinas itu dilarang untuk terlibat dalam bentuk apapun pada kegiatan politik praktis. Kenapa? Karena kita mempunyai sumpah jabatan. Kalau di TNI itu ada namanya sumpah prajurit, di Polri ada Tribrata, ya, dan Catur Prastya. Nah, tapi harus dibedakan dengan yang sudah purnawirawan. Banyak orang yang menganalogikan atau menyamakan purnawirawannya seolah seperti masih aktif. Masih berkuasa. Padahal setelah kita purnawirawan, maka hak-hak sipil itu sudah melekat kepada kita, di mana kita mempunyai kebebasan untuk berdemokrasi, untuk memilih siapapun, meskipun auranya ini masih kelihatan seperti saya udah purnawirawan, orang masih memanggil saya jenderal, junior saya semuanya masih respect ya. Tapi mereka harus ingat bahwa sampai kapanpun sikap dan prinsip TNI Polri selama masih berdinas, mereka tidak boleh dan dilarang untuk berkecimpung di dalam praktik politik praktis. Nah, itu yang mungkin membuat kadang-kadang dengan keawaman masyarakat, membuat masyarakat menyamakan, sehingga gara-gara mungkin sikap beberapa orang purnawirawan yang mempunyai pilihan untuk pemilu yang 2024, ini dianalogikan seolah-olah ini adalah kesatuannya masih di TNI atau di Polri. Nah, ini tentunya melalui media ini tentunya sangat bagus untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kalau kita sudah purnawirawan, kita punya hak politik. Tapi selama masih dinas, tidak ada sama sekali hak politik. Dan kalau sampai dalam kedinasan itu ada yang memihak, tentunya itu melanggar sumpah jabatan. Nah, itu tidak boleh. Tapi tidak diharapkan ketika memang mereka juga memenuhi hak pribadinya begitu ya. Setelah pensiun. Kalau belum tidak boleh ya, nggak boleh. Undang-undang juga begitu. Ya, dan itu kan nanti kan ada KPU, ya kemudian ada Bawaslu. Itu menjadi satu hal yang
pelanggaran berat ya. Saya mengalami dalam masa saya selama berdinas, ada beberapa anggota yang diberikan satu tindakan bahkan sampai diberhentikan dengan tidak hormat. Karena dia menggunakan kewenangannya, menggunakan kekuasaannya untuk memihak kepada salah satu calon. Padahal mereka kan dilarang. Nah, tentunya ini di dalam TNI Polri ini kan mereka sangat terikat dengan disiplin yang sangat ketat. Baik, Pak Ito, ini ketika kita berbicara masa depan TNI dan Polri menjelang pemilu 2024, tadi juga yang Bapak jelaskan bahwa kalaupun ada purnawirawan yang saat sekarang ini mencalonkan diri, sah-sah saja dia menggunakan hak sipilnya untuk berdemokrasi, berpolitik. Mungkin kalau terpilih dia bisa menjadi pemimpin begitu ya Pak. Mungkin ada juga nih pokok-pokok pemikiran yang Bapak bisa sumbangsihkan kepada negara ini, ada pesan mungkin dari pokok-pokok pikiran tersebut agar aman, terkendali, masyarakatnya juga tentram, para anggota TNI dan Polri-nya juga tetap bisa menjalankan fungsi sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Ya, kata kuncinya satu Mbak Benar, adalah netralitas. Lagi-lagi satu, netralitas. Hanya netralitas saja. Kalau tidak netralitas, maka akan terjadi satu friksi bahkan konflik kepentingan. Nah, ini yang sama sekali tidak boleh berlaku. Nah, kalau dikatakan masa depan TNI Polri, sekarang kita kaitkan dengan ancaman ya. Hakikat ancaman terhadap maupun gangguan terhadap negara kita. Tentunya kita itu harus menghadapi itu tidak hanya sumber daya manusia, tapi dengan sumber daya peralatan, ya sarana prasarana yang semuanya diperoleh melalui anggaran. Nah sekarang mindset daripada pemimpin nasional ke depan itu juga tentunya harus harus mengutamakan, memprioritaskan bagaimana melindungi negara kita. Yang bisa melindungi negara kita garda terdepan ini siapa? TNI Polri. Nah kalau kita nggak punya peralatan, kita orangnya cukup, bagaimana kita mengantisipasi ancaman dari luar? Nah, sehingga siapapun yang menjadi pimpinan nasional nanti harus tetap memperhatikan kebutuhan yang diperlukan oleh TNI Polri, ya, alutsistanya disesuaikan anggaran karena itu lebih penting daripada kita mengabaikan sehingga akhirnya negara kita menjadi tercerai-berai. Ya, itu paling penting. Masa depannya TNI Polri itu ada betul-betul sangat tergantung juga dari pada bagaimana pemimpin nasional yang akan datang memiliki mindset bahwa keutuhan negara Republik Indonesia ini sangat tergantung daripada TNI Polri selain rakyat. Karena mereka lah sebagai kalau dikatakan ada alat perangnya. Ya, sehingga inilah yang harus diperhatikan, kebutuhan yang disesuaikan dengan ancaman kan dinamika kehidupan ini mengakibatkan ancaman ini juga tentang semakin bervariasi. Itu harus dihadapi dengan kemampuan sumber daya manusianya, keterampilannya, dan terutama adalah sarana prasarana pendukungnya. Dan ini tidak murah ya, sangat mahal. Beberapa hal yang tadi Bapak sebutkan dan apa kira-kira dukungan moral nih yang Bapak bisa sumbangsihkan pada generasi muda, kontribusinya bagi jajaran Polri karena menjelang pemilu 2024 diharapkan aman, damai, kondusif, terpilih nanti siapapun yang terpilih tetap didukung untuk sebuah kedamaian. Ya, saya sangat mengenal Pak Listio Sigit sejak beliau menjadi ajudan ya, dan juga sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua Umum ISPI yang selalu memberikan masukan kepada Pak Kapolri ya. Beliau itu seorang yang usianya muda. Memang ini kalau dikatakan bahwa ini pada saat pemilihan beliau kan masih 7 tahun lagi. Ini tentunya di luar daripada kebiasaan ya. Nah, beliau memimpin kakak angkatan itu 5 angkatan di atas beliau. Nah disinilah yang dikatakan seseorang memiliki kemampuan leadership. Ke atas itu kita harus tetap menghormatin. Kalau orang Jawa bilang ngajeni ya. Tapi ke bawah kita juga harus memberikan satu menggrip mereka. Kita harus di sini bisa bermain. Kepemimpinan itu kan kalau namanya terminologinya seni untuk mencapai satu, menggerakkan orang lain untuk mencapai satu tujuan. Nah, seni ini yang dimainkan oleh Pak Listio. Kalau beliau tidak bisa memainkan seni ini, bisa merangkul di atas, ya kemudian menggerakkan yang di bawah, saya kira beliau sudah gagal. Sekarang beliau kan sudah berapa tahun ya, dan masih punya usia produktif beliau selama di kepolisian karena usia beliau itu. Jadi kematangan seorang Listio Sigit itu diperoleh pada saat dia mengikuti sebagai ajudan presiden. Di sana kan wawasannya luas. Yang kedua, beliau mau belajar menerima masukan dari senior-senior, dan beliau sangat menghormati senior-senior. Saya sering diundang setiap akhir tahun dan beliau
kalau saya berikan masukan langsung melalui WhatsApp langsung direspon oleh beliau. Jadi quick responnya cepat, menerima senior, menerima masukan. Sebentar lagi Pak Kapolri juga akan menerima saya mungkin ya. Ya, dan beliau sangat welcome ya, beliau sangat welcome. Saya lihat wawasannya Pak Sigit itu meskipun mungkin gelar sarjana yang banyakan saya, tetapi kan seseorang itu dari segi intelektual tidak ditentukan oleh seberapa banyak gelar sarjana yang dimiliki. Tapi pengalaman dia, pengetahuan dia, kemampuan menalar, dan juga kemampuan bagaimana mengkomunikasikan. Orang pintar bagaimanapun kalau nggak bisa berkomunikasi kan pasti nggak nyambung gitu. Jadi skill communication-nya itu nomor satu. Kunci daripada manajemen sesuai dengan yang saya dapat di pelajaran saya adalah komunikasi. Termasuk menjelang pemilu 2024 ini mungkin dari para senior termasuk Pak Ito sudah memberikan masukan atau seperti nasihat gitu kepada adik begitu? Ya, kalau nasihat mungkin gitu, ya, saran aja ya. Kita memberi saran pertimbangan karena bagaimanapun kami ini kan hanya bisa memberi saran soal mau diterima atau tidak, yang berkuasa kan beliau. Tapi kita kan melihat apakah saran-saran kita itu diterima atau, karena ibaratnya pemain bola ya Mbak Benar. Pemain bola itu beliau sekarang lagi main bola. Saya ini penonton. Saya lebih tahu betul di mana kesalahan pemain bola itu. Sehingga kalau saya memberikan sesuatu, saya memberikan kalau dalam istilah manajemen itu helikopter view. Jadi kita melihat daripada sudut pandang helikopter, sedangkan beliau yang pemain, beliau nggak tahu saya berbuat salah atau tidak gitu. Ya itu yang kita berikan kepada beliau, saran-saran, pertimbangan. Mudah-mudahan bisa diterima, karena bagaimanapun juga beliau adalah seorang pemimpin Polri. Dan apa yang dilakukan oleh beliau itu adalah menyangkut kepada kepercayaan masyarakat kepada Polri, bukan kepada Listio Sigit. Ya. Jadi lebih kepada institusinya. Ya, institusi, of course. Okay. Ya. Pak Ito, dunia mungkin di era saat Bapak sedang aktif-aktifnya, walaupun sekarang masih tetap aktif yang luar biasa, ada peradaban yang berbeda nih. Bapak melihat di kepemimpinan Pak Listio Sigit untuk pengamanannya, terutama nanti ini menyambut atau menjelang Pilpres 2024, apakah sudah maksimal atau memang ada beberapa sisi yang harus diperbaiki? Ya, yang pertama ya Mbak ya, bahwa dunia ini selalu berubah. Kehidupan ini dinamis. Dan polisi itu harus selalu menyesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Ya. Sehingga di sini yang harus dilakukan oleh Pak Kapolri, terutama menghadapi pemilu ini, kita betul-betul harus memegang prinsip netralitas agar tidak ada kesan bahwa Polri ini memihak kepada salah satu pasangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah Polri ini harus betul-betul bisa bertindak sesuai dengan fungsi dan peranannya. Kalau secara general ya, secara umum adalah to serve and to protect ya. Itu seluruh dunia, melayani dan melindungi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah masyarakat merasa keberadaan Polri ini melindungi mereka? Apakah masyarakat ini merasa bahwa Polri itu melayani mereka? Nah, tentunya ini bisa diukur dari seberapa banyak pengaduan masyarakat, komplain masyarakat. Nah, ukuran daripada sekarang kepercayaan masyarakat adalah diukur daripada komplain. Semakin sedikit komplain masyarakat, maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada Polri. Wajar gitu kan? Nah, ini misalkan saya hanya berbicara berdasarkan fakta. Bahwa selama kepemimpinan Pak Sigit, itu dari kepercayaan masyarakat gara-gara kasus Pak Sambo, Pak Teddy, yang sampai terdegradasi di bawah 30%, sekarang naik 80% lebih. Itu kan fakta yang bicara. Dan kita tidak bicara masalah hasil survei. Tapi masyarakat saat ini mungkin merasakan bahwa polisi telah berbuat optimal meskipun kita menyadari masih ada hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan. Contohnya ya tadi, yang paling penting adalah Pak Kapolri harus betul-betul tegas, tanpa pandang bulu. Siapapun juga yang menyakiti masyarakat, yang menyusahkan masyarakat harus ditindak. Karena dari 460 ribuan sekian Polri, masih banyak yang bagus. Kalau kita tidak bertindak keras atau tegas, nanti kita disalahkan. Kalau kita diamkan, kita disalahkan juga. Apa tugas kamu? Katanya namanya melindungi, mengayomi dan melayani. Ternyata kan tidak ada tugas kamu kalau didiamkan saja gitu. Jadi kalau tugas itu belum bisa berjalan dengan maksimal, bukan tidak mungkin konflik akan datang, kisruh akan terjadi,
Itulah yang harus di-counter agar tidak terjadi. Dengan cepat. tegas, cerdas, cermat, tegas gitu. Dan objektif. Dan objektif gitu. Ya. Baik, Pak Ito, terima kasih Ya, sama-sama. sudah Sama-sama, Pak. mau menerima kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat, sehat selalu untuk Amin. Bapak, sukses selalu juga. Amin. Terima kasih. Demikian bincang hebat kita kali ini dengan narasumber yang cukup lugas dan juga memberikan pencerahan-pencerahan baik untuk institusi Polri dan juga untuk masyarakat. Saya yang bertugas, Bena Rangkuti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.